Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membacakan berita yang baru hangat tentang penerimaan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita simak beritanya. Ini tanggal 23 Agustus 2024 ya. Akan segera digelar ya. Cermati pedoman kebijakan pengadaan PPPK teknis, PPPK guru, dan PPPK nakes. Kita klik saja. Ya, ini adalah gambar sosialisasi kebijakan pengadaan PPPK tahun 2024 secara daring ya, Jumat 23 Agustus. Kita simak beritanya ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menerbitkan 3 peraturan terkait kebijakan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun anggaran 2024. Aturan tersebut yakni Keputusan PAN-RB nomor 347/2024 tentang mekanisme seleksi PPPK tahun anggaran 2024. Keputusan PAN-RB nomor 348/2024 tentang mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 serta Keputusan PAN-RB nomor 349/2024 tentang mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pengadaan PPPK tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, ujarnya. Per 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547 formasi. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abbas Subagja menguraikan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas X tenaga honorer K2 sesuai database tenaga honorer K2 di BKN. Non-ASN terdata di database BKN serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan Computer Assist Test atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dikatakan pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis.
Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, ungkap Aba dalam sosialisasi kebijakan pengadaan PPPK tahun 2024 secara daring. Jumat 23 Agustus. Yang tak kalah penting, tiap instansi, terutama instansi daerah, harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi JF dosen, JF pengawas sekolah, dan JF kesehatan. Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI, yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar PPPK. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau PPPK. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Selain itu, pelamar juga dilarang menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan. Jelasnya, pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN diwakili oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto menyampaikan jenis jabatan pada pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Dalam seleksi PPPK hanya terdapat 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta, pungkasnya. Nah, berikut di bawah ini tautan aturan pengadaan PPPK 2024. Kita klik, kita buka di tab baru ya. Klik, buka link di tab baru, klik, buka link di tab baru. Nah, ini udah muncul. Di sini ada full text, kita klik aja ya. Kalau mau unduh tinggal diunduh, klik unduh ya. Ini sama, klik full text, klik unduh ya. Ini juga sama, klik full text, klik unduh. Oke, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.